Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah membuka video ini. Dengan membuka video ini, insya Allah adalah cara kalian untuk lebih dekat ke nilai 100 ya. Karena itu kalau ada teman kalian yang nggak membuka video, nggak usah diajak buka ya, biar kalian aja yang dapat nilai bagus ya. Baik, kita mulai ya. Kali ini saya akan nyepil ya. Apa istilah kalian kan nyepil ya. Nyepil materi ujian kalian besok ya. Nah, gitu ya. Sebenarnya ini nggak boleh ya. Sebenarnya kalau di sekolah lain itu dibilang curang ya. Berikan kisi-kisi itu ya, tapi gimana lagi ya. Supaya kalian mudah belajarnya ya. Baik, ini kita bahas kisi-kisi yang mungkin sudah kalian dapatkan ya. Kalau belum ya berarti belum beruntung ya. Karena itu terima kasih sudah buka video ini. Baik, gak usah banyak omong kosong, langsung saja kita ke nomor 1. Jadi nomor 1 itu materinya isi tersurat ya. Ini udah sering Ustadz bahas ya, jadi kita nggak perlu bahas lebih panjang di sini. Isi tersurat ya. Buat yang belum tahu ya, tersurat itu adalah tertulis secara jelas dalam sebuah teks ya. Kita nggak perlu menyimpulkan apa-apa, pokoknya isinya sesuai dengan apa yang ada di teks, itu tersurat. Berikutnya topik yang kedua adalah makna kata. Makna kata di sini kalian akan mendapatkan soal berupa sajian teks gitu ya. Terus ada satu kata yang itu bisa dibilang kosakata atau istilah sulit ya, yang kalian diminta untuk menjelaskan maknanya apa. Nah, di sini sangat bergantung pada literasi kalian ya. Sesering apa kalian membaca teks-teks umum untuk memperkaya kosakata gitu ya. Karena itu Ustaz di semester ini ya, banyak memberikan kalian tugas untuk mencari kosakata baru. Berikutnya topik yang ketiga. Ini bukan nomor ya, karena nanti nomornya diacak ya. Ini nomor soal di sini nggak usah kita perhatikan karena nanti diacak. Topik yang ketiga adalah menentukan isi tersurat. Nah, sama ya. Kalau tadi non sastra, yang ini sastra, teks sastra. Sama ya. Langsung saja ke topik yang keempat. Menentukan makna, ini juga sama. Kalau yang tadi non sastra, ini teks sastra. Bedanya apa tadi? Ya kan sudah pernah saya bahas ya. Kalau kosakata teks sastra itu biasanya kalau kalian baca novel ya, kalian dapat dari situ. Kalau non sastra biasanya kalau kalian baca yang selain novel, cerpen ya, seperti misalnya kayak kalian baca buku paket atau biografi atau sejarah, itu non sastra. Biasanya di situ kalian akan dapat kosakata yang berupa istilah-istilah apa? Istilah-istilah ilmu pengetahuan ya. Bukan istilah percakapan harian. Biasanya kalau teks sastra itu berupa kosakata percakapan harian. Berikutnya topik yang kelima. Di sini materinya adalah melengkapi kata. Nanti kalian di sana akan mendapatkan sajian sebuah teks. Terus kemudian kalian diminta untuk melengkapi kata yang kosong ya. Apa istilahnya? Kata yang dirumpangkan pada teks tersebut. Dan nanti ada kata-kata yang dihilangkan. Nah, kalian nanti mengisi kata-kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut apa. Berikutnya topik yang keenam. Sama ya, melengkapi kata. Cuman kalau yang tadi non sastra, yang keenam ini teks sastra. Berikutnya topik yang ketujuh, mengidentifikasi ciri-ciri teks. Pada soal yang ini kalian akan mendapatkan sajian teks non sastra. Terus kalian diminta mengidentifikasi ciri umum teks tersebut. Jadi kalian nanti nebak nih, teks apa itu? Teks diskusi kah atau teks
tanggapan kritis atau teks ulasan dan lain sebagainya. Cuman kalian jangan mengharap ini ya, ada cheat kayak kemarin ya. Jadi pada soal pada soal PAT kemarin ya, kalian kan ada yang menjumpai ini ya, apa namanya, sedikit cheat ya. Jadi ada link di bawah teks yang berjudul teks tanggapan kritis, otomatis langsung menjawab ya. Kalau kali ini karena Ustadz pernah mengalami itu ya, jadi Ustadz minimalisasi supaya tidak terjadi. Baik, lanjut. Apakah sudah cukup bosan? Kalau cukup bosan boleh di pause dulu dan dilanjutkan setelah bosannya habis ya. Santai, kita tidak lama-lama kok. Berikutnya topik yang ke-8, mengidentifikasi bagian struktur teks. Oh, sama ini ya, sama ini, disajikan kutipan teks non sastra ya, tapi nanti kalian diminta mengidentifikasi ini bagian apa. Kalau yang di atas kalian diminta mengidentifikasi itu jenis teks apa, kalau yang ini kalian diminta mengidentifikasi bagian teksnya ya. Misalnya kalau teks tanggapan kritis misalnya, ini bagian isunya, bagian evaluasi atau bagian ini apa namanya, argumen, seperti itu. Pokoknya bagian teksnya, bagian apa itu. Kalau misalnya teks diskusi misalnya, bagian argumen menentang atau argumen mendukung atau bagian isu, nah gitu. Baik, lanjut ke topik ke-9. Ini masih panjang ini ya, sampai 31 topik. Nah, topik ke-9, ide pokok ya, mencari ide pokok. Ini sudah saya bahas ya beberapa kali di beberapa pertemuan terakhir, semoga masih ingat ya. Jadi ide pokok itu biasanya terdapat di kalimat utama ya. Terdapat di kalimat utama. Nah, kalimat utama itu kalimat yang bagaimana? Kalimat utama itu kalimat yang biasanya dia mewakili seluruh isi paragraf, gampangannya seperti itu. Nanti kalian di situ akan menjumpai soal yang ada teksnya ya, teks non sastra ya. Terus kalian diminta mencari ide pokoknya. Nah, itu. Berikutnya topik yang ke-10, menyimpulkan inti bagian teks. Ini serupa dengan mencari ide pokok ya. Ini serupa dengan mencari ide pokok. Intinya di situ kalian menjumpai teks ya, kalian baca saja ya. Terus kemudian kalian cari intinya apa. Kalian cari inti yang disampaikan teks itu apa. Seperti itu. Baik, ini Ustaz cukupkan dulu ya videonya. Nanti kita lanjutkan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.